ketakutan saat itu. Dan tak lama Pak Jamal ini seperti diperlihatkan tentang semua kejahatan yang dia lakukan selama ini, ya, terutama tentang pencurian dan perampokan yang pernah dia lakukan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah urban legend yang berasal dari Sulawesi Selatan. Apalagi kalau bukan hantu longga. Nah, apa sih hantu longga itu? Jadi yang belum tahu, hantu longga ini tuh kayak hantu yang berperawakan tinggi, kurus, dan hitam. Dan hantu ini merupakan salah satu hantu yang paling ditakuti warga Sulawesi Selatan. Nah, nama longga sendiri itu artinya menjulang tinggi. Dan biasanya hantu longga ini muncul pada malam hari. Dan menurut cerita, biasanya orang setelah melihat longga itu agak lama akan jatuh sakit, kesurupan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, hantu ini juga dipercaya suka menyembunyikan anak-anak. Nah, makanya kalau udah masuk waktu maghrib, anak-anak tuh disuruh tuh sama orang tuanya masuk ke dalam rumah. Biasanya orang tuanya bilang, ayo masuk, nanti kalian diambil longga loh. Nah, itu justru anak-anak tuh udah pasti udah takut dan masuk ke dalam rumah. Nah, hantu longga ini biasanya tuh muncul itu di dekat pohon besar atau di bangunan atau gedung tinggi atau memang tempat-tempat yang memang dianggap angker. Nah, menurut cerita, saking tingginya hantu ini, terkadang kita tidak dapat melihat wajahnya. Jadi hanya sepasang bola mata merah yang menyala di atas ketinggian yang menandakan bahwa oh, itulah wajahnya. Nah, menurut orang yang sudah pernah melihatnya secara langsung, hantu ini sangat-sangat menakutkan. Saking menakutkannya, itu bisa membuat orang yang melihatnya trauma dalam jangka waktu yang lama. Nah, ada nih kisah dari seseorang yang pernah mengaku melihat longga, dan itu jugalah yang menjadi titik balik dari kehidupannya. Nah, penasaran seperti apa kisahnya? Kita simak yuk. Nah, kita sebut saja namanya Pak Jamal ya. Nah, jadi Pak Jamal ini tinggal di sebuah desa di Sulawesi Selatan. Nah, suatu malam istri Pak Jamal ini asik ngoceh aja, dikarenakan udah beberapa hari Pak Jamal itu belum ada ngasih uang belanja. Nah, Pak Jamal ini yang kesehariannya hanya main judi, ya tentu aja pemasukannya nggak menentu. Jadi karena malam itu istri Pak Jamal nggak berhenti mengoceh, Pak Jamal pun akhirnya memutar otak nih, bagaimana cara untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat. Nah, Pak Jamal yang selain suka judi, ternyata Pak Jamal ini suka maling tuh di kampungnya. Hanya saja nggak ada warga yang tahu. Bahkan istri dan anak-anaknya juga nggak tahu kalau Pak Jamal ini seorang maling. Nah, setelah berpikir beberapa saat, Pak Jamal teringat nih bahwa ada rumah di ujung kampung lagi kosong karena 3 hari sebelumnya istri dari pemilik rumah itu meninggal dunia dan jenazahnya dibawa tuh ke kampung istrinya. Jadi otomatis kan keluarganya ikut semua. Nah, kita sebut saja pemilik rumah ini namanya Pak Roy ya. Nah, singkat cerita, sekitar jam 12 malam Pak Jamal bangun tuh. Kemudian dia memeriksa kondisi istri dan anaknya. Nah, setelah dipastikan mereka udah tertidur lelap, Pak Jamal pun mengendap-endap tuh keluar dari rumah sambil membawa sebuah senter. Nah, Pak Jamal pun berjalan tuh di tengah gelapnya malam karena ya waktu itu kan kata Pak Jamal belum ada lampu jalanan karena kejadiannya itu sekitar tahun 2006. Nah, ketika Pak Jamal sampai di persimpangan, Pak Jamal mendengar tuh ada suara long-longan gogok. Tapi Pak Jamal nggak terlalu memperdulikan karena bagi Pak Jamal malam itu dia harus dapatkan uang agar ya istrinya nggak ngoceh aja. Nah, baru saja melewati simpang, Pak Jamal nggak sengaja tuh menoleh ke arah pohon randu
Dan Pak Jamal melihat ada sosok hitam, kurus dan tinggi ada di samping pohon randu. Nah, awalnya Pak Jamal pikir, oh itu pohon. Tapi setelah Pak Jamal perhatikan dengan seksama, dia memastikan bahwa itu bukan pohon, karena jelas-jelas di situ hanya ada satu pohon, yaitu pohon randu. Dan di saat Pak Jamal lagi berpikir, tiba-tiba sosok itu seolah bergerak yang membuat Pak Jamal sangat ketakutan. Nah, karena ketika Pak Jamal mendongak ke atas, Pak Jamal tuh melihat bahwa sosok itu ternyata sangat-sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari pohon randu itu sendiri. Pak Jamal sempat tuh melihat ada 2 bola mata merah di atas ketinggian. Dan Pak Jamal segera tersadar bahwa itu adalah sosok Longga yang sering dibicarakan warga. Nah, Pak Jamal yang udah mulai gemetaran nih, dia melangkah mundur dan segera berlari sekuat tenaga. Tapi ketika Pak Jamal menengok ke belakang, Pak Jamal tuh masih melihat Longga itu masih ada di posisinya semula. Nah, Pak Jamal pun terus berlari, dan yang membuat Pak Jamal begitu takut dan begitu takut karena Pak Jamal merasa ini dia udah berlari sangat kencang, tapi ketika menoleh ke belakang dia tuh sepertinya kayak berjalan di tempatnya saja, jadi kayak naik treadmill gitu, jadi kayak berlari di tempat. Nah, Pak Jamal yang udah mulai keringat dingin tuh sampai mau mohon ampun, jadi kayak Pak Jamal udah betul-betul nggak tahu lagi kayak mana ini. Nah, tapi Pak Longga itu nggak hilang, dia tetap di situ. Nah, barulah ketika Pak Jamal baca ayat kursi, barulah Pak Jamal ini merasa bahwa dia betul-betul udah berlari secara normal, jadi nggak berlari di sekitar situ-situ aja. Nah, kata Pak Jamal, setelah sekian tahun barulah dia membaca ayat kursi lagi. Saking jauhnya nih Pak Jamal dari agama. Nah, saat tengah berlari, Pak Jamal tuh pandangan Pak Jamal tuh tertuju pada rumah Pak Roy, yang mana rumah Pak Roy itu memang ada di pinggir jalan. Nah, melihat dari rumah Pak Roy pintunya nggak digembok, nah muncul lagi nih niat Pak Jamal untuk maling. Padahal kan Pak Jamal ini masih dalam kondisi ketakutan. Tapi kata Pak Jamal, wajah istrinya pun gak kalah menakutkan kalau lagi marah. Akhirnya tanpa pikir panjang, Pak Jamal ini masuk tuh ke dalam rumah Pak Roy. Jadi kan rumah Pak Roy ini tuh berdiri sendiri di ujung kampung, jadi agak jauh dia dari rumah tetangga. Nah, saat Pak Jamal masuk ke dalam rumahnya Pak Roy, Pak Jamal baru teringat bahwa dia nggak bawa senter, karena senternya tadi jatuh waktu dia berlari tadi. Dan di rumah Pak Roy ini tuh belum teraliri listrik. Tapi beruntungnya Pak Jamal ini udah paham seluk-beluk di dalam rumah Pak Roy, karena kan mereka berteman. Selain itu Pak Roy ini udah beberapa kali nih maling Pak Jamal ini udah berapa kali maling di rumah Pak Roy. Nah, Pak Jamal tuh mulai meraba-meraba masuk ke kamar Pak Roy, karena kan Pak Jamal yakin uang duka itu masih tersimpan di dalam kamar mereka. Tapi ketika Pak Jamal membuka pintu kamar, Pak Jamal melihat sekelibat ada sosok hitam lewat tepat di hadapannya. Dan di saat yang bersamaan, seperti ada seseorang yang menepuk pundaknya. Dan seketika itu tubuh Pak Jamal jadinya freeze. Nah, Pak Jamal itu kembali ketakutan saat itu. Dan tak lama Pak Jamal ini seperti diperlihatkan tentang semua kejahatan yang dia lakukan selama ini, ya, terutama tentang pencurian dan perampokan yang pernah dia lakukan. Nah, waktu itu Pak Jamal ingin sekali tuh tersadar, tapi tubuh Pak Jamal tetap aja nge-freeze gitu. Di situ Pak Jamal diperlihatkan bagaimana sedihnya korban setelah dia tahu rumahnya dirampok. Bahkan ada juga yang sampai mengeluarkan sumpah serapah. Nah, setelah diperlihatkan tentang kejahatan yang dia perbuat selama ini, Longga yang tadi itu juga ikut tuh diperlihatkan. Jadi di pandangan Pak Jamal, Longga itu kayak berjalan mengikuti Pak Jamal yang sedang berlari kencang. Tapi secepat apapun Pak Jamal lari, Longga itu tetap ada tuh di dekatnya.
dan kayak dia kayak semacam ketindihan gitu nggak sih? Iya. Nah, Pak Jamal yang udah kecapean dan keringatnya udah mulai bercucuran tuh terpaksa berhenti. Nah, di situ Pak Jamal melihat dirinya seolah-olah ditendang oleh longga, dan Pak Jamal pun gak ingat apa-apa lagi setelah itu. Nah, ketika Pak Jamal terbangun, rupanya hari udah siang tuh. Pak Jamal pun udah bangkit dan berniat keluar dari rumah Pak Roy. Tapi tahu apa yang terjadi? Pak Jamal seperti tersesat di dalam rumah Pak Roy karena kayak nggak ada akses untuk keluar. Pintu dan jendela semua tertutup, nggak bisa dibuka karena karena Pak Jamal ini udah mulai kelaparan. Pak Jamal ini berpikir, apa aku teriak aja ya? Tapi dia juga malu kalau dia harus teriak karena kan bakalan ketahuan nih kalau Pak maling yang selama ini meresahkan kampung ya tak lain adalah dirinya. Tapi karena Pak Jamal udah rasa udah hampir maghrib nih, tapi dia belum keluar dari rumah Pak Roy. Akhirnya Pak Jamal berpikir, apa aku teriak aja ya? Tapi dia juga malu. Nah, karena kalau dia teriak ya bakalan ketahuan nih kalau maling yang selama ini meresahkan warga ya tak lain adalah dirinya. Tapi karena udah waktu udah hampir maghrib, Pak Jamal pun udah mulai kelaparan. Akhirnya nggak ada pilihan lain. Pak Jamal pun berteriak tuh minta tolong. Tapi anehnya nggak ada yang mendengar suara Pak Jamal. Padahal kata Pak Jamal beberapa kali terdengar tuh ada suara motor yang lewat. Setiap kali suara motor itu lewat, Pak Jamal berteriak, tapi nggak ada yang menolongnya. Karena nggak ada yang menolongnya, Pak Jamal pun terpaksa harus tidur lagi tuh di rumah Pak Roy. Dan lagi-lagi kejadian tadi malam kembali. Dia kembali diperlihatkan diperlihatkan tentang kejahatannya, dan juga ya yang longga yang itu kembali diperlihatkan. Tapi kali ini longga itu kayak tampaknya sangat marah karena nampak dari matanya yang memerah seperti mengeluarkan api. Dan memasuki hari ketiga belum ada juga tuh yang menolong Pak Jamal. Dan di saat Pak Jamal udah mulai sangat kelaparan karena di rumah itu hanya ada air. Nah, Pak Jamal pun akhirnya tak sadarkan diri. Nah, ketika Pak Jamal udah kembali tersadar, rupanya Pak Jamal tuh udah ada tuh di puskesmas. Nah, Pak Jamal waktu itu udah sangat bersyukur. Akhirnya ternyata dia masih selamat. Dipikir dia udah nggak selamat lagi kan. Nah, setelah beberapa saat Pak Jamal pun bertanya tuh pada adiknya yang menunggunya. Jadi ada tuh adiknya yang menunggunya di situ. Tapi bukannya mendapat jawaban, malah Pak Jamal tuh digampar sama adiknya. Dan di saat yang bersamaan Pak Roy dan 2 anggota polisi masuk tuh ke ruangan Pak Jamal dirawat. Di situ Pak Jamal tuh kayak malu sekali karena kan dia sadar nih pasti warga udah tahu bahwasanya yang maling yang sesungguhnya tuh rupanya dia. Karena ternyata selama ini Pak Jamal tuh gencar memprovokasi warga. Jadi Pak Jamal bilang bahwa si Fulan tuh loh yang sering maling di kampung kita. Akhirnya karena hasutan dari Pak Jamal, si Fulan itu diusir tuh dari kampung beserta keluarganya. Nah, kata Pak Jamal, Pak Roy waktu itu, andai saja istri aku baru selesai meninggal, udah pasti aku udah gampar si Pak Jamal ini habis-habisan. Tapi karena Pak Roy masih memikirkan istrinya baru meninggal kan. Nah, kata Pak Roy, saya memang sengaja memasang perangkap gaib karena selain dia marah, dia juga penasaran siapa sih sebenarnya orang yang sering maling di rumahnya. Dan ternyata yang maling itu ya Pak Jamal, sahabatnya sendiri. Nah, Pak Roy pun bilang bahwa memang perangkap itu orang yang terperangkap ke dalam rumah itu nggak bisa keluar selagi bukan Pak Roy yang mengeluarkannya. Nah, Pak Jamal pun akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan disitulah Pak Jamal kayak merasakan apa yang mungkin korbannya rasakan selama ini. Nah, karena udah gempar tuh di kampung, orang tua Pak Jamal pun yang tahu bahwa Pak Jamal ini seorang maling, akhirnya jatuh sakit dan tak lama mereka akhirnya meninggal dunia. Nah, istri Pak Jamal yang juga malu dan kecewa itu akhirnya menggugat
bercerai nih Pak Jamal, dan semua warga kampung sepakat untuk mengusir Pak Jamal dari kampung. Karena ya bagi mereka mencuri itu adalah sebuah aib besar. Nah, setelah beberapa tahun di penjara, barulah nih Pak Jamal bebas. Nah, tapi Pak Jamal udah nggak diterima lagi di kampung. Akhirnya Pak Jamal pun terpaksa pergi merantau tuh ke Malaysia dengan bantuan adiknya. Nah, selama di Malaysia, Pak Jamal ini berjumpa dengan seorang ustaz yang dengan rela membimbing Pak Jamal ke jalan yang benar. Nah, bahkan Pak Jamal bukan hanya dibimbing, tapi Pak Jamal juga dicarikan pekerjaan. Dan gaji dari hasil pekerjaannya itu sebagian besar dikirim Pak Jamal untuk mengganti harta warga yang pernah dia curi. Jadi kata Pak Jamal, butuh waktu hampir 10 tahun untuk aku bisa melunasi barang-barang yang udah pernah aku curi. Nah, kini Pak Jamal tuh udah menjadi lebih baik lagi. Bahkan Pak Jamal pun sering tuh menceritakan kisahnya ini untuk dijadikan pelajaran bahwa ya harta yang haram itu tidak akan pernah membawa kebaikan. Dan kata Pak Jamal, sebenarnya ini bermula dari dia jumpa dengan Longga. Jadi andai malam itu dia nggak berjumpa dengan Longga, ya mungkin dia masih hidup dalam kemaksiatan. Itulah kisah dari Pak Jamal ya. Banyak hikmah ya diambil ya. Ternyata kita berjumpa dengan hantu nggak berarti bahwa hantu menakutkan. Ternyata ada juga ya hikmah yang bisa kita ambil dari berjumpa dengan hantu ya. Iya.